Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Larsati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Selasa 3 Januari 2023. Kita awali Top News hari ini dengan informasi penemuan korban terakhir longsor galian proyek di Wedomartani Ngemplak, Sleman yang berhasil ditemukan pada Selasa siang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Korban atas nama Surya, warga Klaten, Jawa Tengah, ditemukan dalam kondisi meninggal pada Selasa siang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Yang merupakan korban terakhir longsor galian proyek di Wedomartani Ngemplak, Sleman. Jenazah Surya ditemukan setelah pencarian sempat dihentikan karena mengalami kendala faktor cuaca hujan. Surya bersama 3 orang lainnya menjadi korban peristiwa longsor yang terjadi pada Senin kemarin pukul 3 sore di proyek perumahan sumber baru LED di Wedomartani, Ngemplak, Sleman. Saat kejadian para pekerja berada di tebing galian. Sejumlah pekerja disebut bisa menyelamatkan diri, namun 4 lainnya tidak bisa menyelamatkan diri, yakni Karsono dan Karju, warga Gunung Kidul yang dinyatakan selamat. Lalu Dodi yang ditemukan tewas dan terakhir adalah Surya. Pada hari ini pencarian dilakukan memprioritaskan mengamankan area terlebih dahulu, mengurangi volume tanah yang berada di tebing sisi kanan dan kiri dari lokasi diduga keberadaan korban. Sementara itu dari Nusa Tenggara Barat, banjir 30 cm merendam kawasan strategis pariwisata nasional Gili Trawangan, Lombok Utara. Banjir ini terjadi akibat tingginya curah hujan pada Senin kemarin. Kondisi air setinggi 30 cm ini cukup mengganggu kenyamanan wisatawan yang melintas di ruas jalan. Terlebih para wisatawan masih banyak yang belum meninggalkan Gili Trawangan setelah merayakan malam tahun baru. Gili Trawangan diketahui tidak memiliki drainase sebagai tempat penyaluran air hujan. Namun pemerintah Kabupaten Lombok Utara sudah membuat sumur resapan dari wilayah utara hingga ke selatan. Namun sumur resapan ini belum mampu menampung air setiap kali hujan lebat turun. Hal itu juga menyebabkan kawasan pusat Gili Trawangan sering terjadi banjir. Informasi selanjutnya, BMKG memperkirakan potensi banjir pesisir atau ROB di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk pesisir DKI Jakarta. Fenomena ini diprediksi akan terjadi pada 6 Januari mendatang karena fenomena bulan purnama. Akibatnya muncul potensi peningkatan ketinggian pasang air laut maksimum yang bisa menyebabkan banjir ROB. BMKG memprediksi banjir rob terjadi di pesisir utara DKI Jakarta pada 3 hingga 10 Januari mendatang. BMKG meminta masyarakat wilayah pesisir untuk selalu waspada karena ancaman banjir rob ini. Selain DKI Jakarta, ada 19 daerah lainnya yang berpotensi akan mengalami banjir rob, yaitu pesisir Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau di Karimun, Batu Ampar, dan Tanjung Uban. Kemudian pesisir Banten, serta pesisir utara DKI Jakarta hingga pesisir Papua Selatan, yakni Merauke. Sementara itu, bocah perempuan berinisial MA asal Jakarta Pusat yang menjadi korban penculikan akhirnya berhasil ditemukan. Saat ini MA sudah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk penanganan medis. Selasa malam kemarin, MA bocah perempuan asal Jakarta Pusat yang menjadi korban penculikan akhirnya berhasil ditemukan. Ia ditemukan di kawasan Pasar Cipadu, Tangerang Kota. Kini MA dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk menjalani pemeriksaan kesehatan setelah 1 bulan diculik. Setibanya di RS Polri Kramat Jati, ia dibawa ke ruang instalasi gawat darurat guna dilakukan pemeriksaan oleh Pusdokes Polri. Terima kasih yang pertama, tentunya kita bersyukur, alhamdulillah bahwa kerja keras tim dan juga masyarakat, iringan doa dari masyarakat, tim yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat berhasil menemukan terduga pelaku dan juga korban, di mana tadi sekira pukul 21.30 tim mendapatkan informasi keberadaan terduga pelaku bersama korban berada di sekitar wilayah Cipadu, ya, Cipadu Ciledug. Selanjutnya tim melakukan penyisiran di sekitar wilayah Cipadu, kemudian ditemukan
terduga pelaku bersama korban di di Jalan Wahid Hasim, Tangerang Selatan. Saat ini korban kami bawa ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk kita lakukan pemeriksaan, mengingat sudah cukup lama berhari-hari berada bersama dengan terduga pelaku ya. Pada saat ditemukan juga tadi korban berada di dalam sebuah gerobak yang dibawa oleh pelaku. Motif sementara apa Pak kira-kira Pak? Saat ini masih kita kembangkan, termasuk pelaku kita bawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk kita mintai keterangan motif dari pelaku membawa korban sampai dengan hari ini. Saat ini kondisi kabur kegiatannya apa aja Mas? Sementara dari keterangan awal terduga pelaku menyampaikan ya aktivitasnya masih sama seperti aktivitas pada saat berada di sekitar sawah besar ya. Mengumpulkan barang-barang bekas dari satu tempat ke tempat lain dengan juga menyertakan korban yang memang diletakkan di dalam gerobak. Tidurnya pun berpindah-pindah. Pak, saat ini kondisi Malika gimana Pak? Saat ini masih diperiksa oleh tim dokter untuk kita ketahui lebih lanjut kondisi fisik dari korban M. Untuk proses tes kesehatannya ini berapa lama, Pak? Setelah ini tentunya kita serahkan kepada tim medis ya, termasuk juga untuk dari psikiater nanti akan kita hadirkan untuk memulihkan. Sementara ini memang kita serahkan sepenuhnya kepada tim dokter untuk memeriksa lebih lanjut. MA diselamatkan oleh jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dari tangan pelaku saat berada di dalam gerobak barang bekas yang digunakan pelaku untuk memulung. Korban dibawa berpindah-pindah tempat oleh pelaku yang bekerja sebagai pemulung. MA diculik oleh pelaku yang diketahui bernama Iwan Sumarno alias Jackie alias Herman alias Yudi pada 7 Desember kemarin dan ditemukan pada 2 Januari malam tadi. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait motif pelaku melakukan penculikan terhadap MA. Kita beralih ke informasi berikutnya. Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J kembali dilanjutkan dengan menghadirkan saksi ahli hukum pidana dan kriminologi. Dalam kasus yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pagi hari tadi, Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati sempat saling menolak untuk saling bersaksi. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Selasa siang tadi, sidang lanjutan pembunuhan berencana Brigadir J yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diawali dengan penolakan untuk saling bersaksi oleh Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Sidang pun berlanjut dengan kehadiran saksi ahli Said Karim, guru besar pengajar hukum pidana dan kriminologi di Universitas Hasanuddin. Said pun menyebutkan motif tindakan pidana penting dibuktikan karena bisa jadi pertimbangan majelis hakim dalam merumuskan vonis bagi terdakwa. Meski ia menyatakan masih ada perdebatan mengenai hal ini, ia juga menyebut unsur kesengajaan harus terpenuhi agar dakwaan pasal 340 terbukti. Ketika mendengar informasi yang sangat sensitif dari istrinya. Nah, selain pembuktian kondisi tersebut secara faktual, menurut saudara ahli, kalau dilihat dari aspek kejiwaan, karena keadaan tenang kan dikorelasikan dengan kejiwaan, itu siapa atau ahli apa yang bisa membuktikan kondisi kejiwaan dalam keadaan tenang atau tidak? Baik, mohon izin menjawab yang mulia. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang keadaan tenang, secara umum kita pun dapat memahami kapan seseorang itu berada pada posisi tenang atau tidak tenang. Tadi saya gambarkan, kalau terdakwa FS mendapatkan pemberitahuan seperti yang telah saya kemukakan tadi, sejak yang bersangkutan menerima pemberitahuan dari istrinya itu, saya yakin tidak ada ketenangan.
Tetapi untuk membuktikan tenang atau tidaknya karena itu aspek kejiwaan, maka tadi saya telah katakan itu akan diperkuat atau diyakinkan oleh ahli psikologi forensik. Nah, kalau bicara ketenangan Pak, jangankan bahwa seseorang dia mendapat kabar suaminya diperkosa, baru Bapak berpikir dia bisa tenang. Bagaimana mungkin bisa tenang? Tidak usah jauh-jauh Pak, kita dengar saja kita punya anak sakit, anak kita jatuh misalnya, atau tertabrak di depan rumah. Lagi-lagi mana yang bisa tenang? Itu baru satu contoh. Apalagi kalau benar peristiwa yang diterima oleh saudara terdakwa FS itu. Begitu pendapat saya yang mulia. Selanjutnya, Majelis Hakim dan seluruh kuasa hukum para terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat akan mendatangi rumah mantan Kadif Propam Verdi Sambo di Saguling pada Rabu 4 Januari 2023. Selain itu, mereka juga akan melihat tempat kejadian perkara di Duren 3. Kedatangan mereka ini pun untuk menggambarkan situasi dan kondisi lokasi yang ada di TKP, serta tidak akan ada pembuktian sehingga tidak memerlukan kehadiran para terdakwa. Jadi tidak ada pembuktian sama sekali di sana. Presiden Joko Widodo diagendakan hadir dalam acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun 1 Abad Nahdlatul Ulama atau NU pada tanggal 7 Februari mendatang di Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Sejuta umat warga NU akan turut hadir di acara ini. Rencana ini disampaikan Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf saat bersama sejumlah panitia bertemu Presiden Jokowi di Istana Jakarta kemarin. Berikut kita simak penjelasan Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf. Panitia peringatan hari lahir 1 abad Nahdlatul Ulama, yaitu dengan Pak Ketua Steering Komite, Pak Erick Thohir, dan para penanggung jawab acara-acara utama di dalam peringatan 1 abad hari lahir Nahdlatul Ulama ini. Ada Pak Yakut, penanggung jawab persepsi puncak acaranya, Pak Azwar Anas, penanggung jawab untuk festival tradisi Islam Nusantara, dan Pak Nusron Wahid, penanggung jawab untuk Porseni. Dan kami mengundang Bapak Presiden untuk hadir di dalam beberapa acara utama itu. Dan Alhamdulillah Bapak Presiden berkenan untuk bisa hadir, mudah-mudahan tidak ada halangan. Dan insya Allah nanti pada puncak peringatan itu akan kita selenggarakan resepsi besar di gedung olahraga Delta di Sidoarjo, dan insya Allah akan dihadiri tidak kurang dari 1 juta jamaah Nahdlatul Ulama, para ulama-ulamanya, bahkan dengan para ulama-ulama dari berbagai negara di seluruh dunia, dan insya Allah akan ikut hadir di dalam acara tersebut. Dan juga kami melaporkan kepada Bapak Presiden tentang sukses kegiatan R20 di Bali yang baru lalu, dan terus kami tindak lanjuti pengembangannya, termasuk memperkuat hubungan dengan pihak-pihak pemimpin agama dan pemerintah India. Mudah-mudahan tahun depan akan bisa terselenggara juga R20 di India di bawah kepemimpinan presidensi India di dalam G20 yang akan datang. Bapak Presiden memberi arahan agar Nahdlatul Ulama sungguh-sungguh melakukan konsolidasi secara intensif sampai ke basis, karena ke depan ini kita akan banyak sekali tugas dan tantangan yang harus kita hadapi, dan Nahdlatul Ulama insya Allah siap untuk terus mencurahkan semua kekuatan yang dimilikinya di dalam mengabdi, memberikan layanan dan dukungan kepada masyarakat agar masyarakat, bangsa dan negara kita ini bisa melalui berbagai macam keadaan yang mungkin tidak mudah ke depan secara selamat. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi pemerintah yang menurunkan harga BBM non-subsidi yakni Pertamax menjadi Rp12.800 per liternya.
Terima kasih masih bersama Top News. Pemerintah menurunkan harga BBM non-subsidi Pertamina yang berlaku sejak pukul 2 siang tadi. Hal ini pun disampaikan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Dirut Pertamina Nike Widiawati. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Pemerintah menurunkan harga BBM non-subsidi yang berlaku sejak pukul 2 siang tadi. Salah satunya Pertamax RON 92 yang semula Rp13.900 menjadi Rp12.800. Penurunan harga BBM non-subsidi ini pun disampaikan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir yang dikarenakan seiring turunnya harga minyak mentah dunia yang berada di kisaran $79 per barel. Yang pasar, ya, yang bukan dibantu pemerintah. Nah, salah satu Pertamax, ya, nanti ada Pertamax macam-macam, tapi saya ngomong Pertamax yang dipakai dulu aja. Itu makanya diputuskan kemarin harga nanti Bu Nika bisa tambahkan. Ya, yang hari ini 13.900 itu menjadi 12.800. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati menyampaikan penurunan harga BBM non-subsidi sudah berlaku sejak pukul 2 siang tadi. Jadi mulai jam 2 siang, harga Pertamax jam 2 siang ini, hari ini, harga Pertamax akan turun dari 13.900 ke 12.800. Demikian juga produk-produk seperti Pertamax Turbo dan juga Pertadex dan lainnya, X-Line ini akan juga turun sesuai dengan formula yang sudah ditetapkan oleh ESDM. Ya. Jadi nanti itu semua akan bersamaan melakukan turun. Dan khusus tadi yang Pak sampaikan solar dan Pertalite itu harganya tetap. Kenapa? Karena hari ini yang dibantu subsidi oleh pemerintah ini besar sekali. Contoh seperti solar kita jual 6.800. Padahal kalau kita lihat kompetitor menjual ini lebih dari 2 kali lipatnya. Artinya yang disubsidi negara ini masih sangat besar. Jadi 6.500 hampir sama. Jadinya setengahnya. Kita tuh menjual harga itu setengahnya dari harga pasar. Di mana pemerintah mensubsidi itu 6.500 per liter untuk solar. Dan untuk Pertalite ini masih, kalau kita lihat lagi kompetitor itu kan masih 12.000, ada yang 13.000. Ini sebetulnya subsidinya sudah dari pemerintah masih besar. Sehingga dalam kesempatan ini kita semua harus bersyukur di saat seluruh dunia sekarang mengalami peningkatan harga yang juga harga-harga segala macam menjadi naik. Di Indonesia kita masih bisa mempertahankan ini karena pemerintah masih memberikan subsidi besar. Sedangkan untuk BBM bersubsidi, pemerintah menetapkan harga Rp10.000 per liter, di mana harga aslinya sebesar Rp11.100 per liter. Hal ini pun disampaikan oleh Erick Thohir dalam kesempatan yang sama saat dijumpai oleh awak media. Kita beralih ke berita lain. Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin menyampaikan permohonan maaf secara terbuka terkait ditangkapnya 2 hakim agung oleh KPK karena kasus jual beli perkara. Oleh karena itu, untuk mencegah hal ini agar tidak terjadi lagi, maka Mahkamah Agung berencana menggelar sidang kasasi dan sidang peninjauan kembali atau PK secara terbuka via online, sehingga para pihak yang berperkara dan juga masyarakat mengetahui putusan yang diambil Hakim Agung. Setelah sidang selesai, ringkasan amar putusan langsung dipublikasi melalui website Mahkamah Agung. Rencana ini disampaikan Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin saat menyampaikan refleksi kinerja Mahkamah Agung tahun 2022. Berikut kita simak pernyataan Ketua MA Muhammad Syarifuddin. Tidak bisa orang hadir seperti di tingkat pertama karena banyaknya perkara yang kita periksa juga ini sungkatnya sudah beda di kasasi dan PK. Ini yuris dia, bukan yudek. Tapi transparan dan akuntabel tetap saya terima. Nah, oleh karena itu saya berupaya bagaimana caranya supaya sidang itu bisa dilakukan secara terbuka, khusus untuk pembacaan amarnya saja dulu. Amarnya saja dulu. Nah, pembacaan amar singkat itu bisa dibacakan ketika perkara itu diputuskan. Memang akan ada perubahan, ya dapat saya bilang perubahan paradigma ya. Memang sedikit demi sedikit kita begitu. Kalau dulu kan tidak ada informasi perkara. Kita tidak tahu siapa hakimnya, tidak tahu kapan perkara masuk, tidak tahu kapan perkara itu diputus. Nah,
seiring dengan kemajuan IT, kita udah maju sekarang. Ada informasi perkara, ada kapan perkara itu masuk, tahu hakimnya siapa, kapan perkara itu diputus, kita jadi tahu. Nah, tentu kita ingin maju lagi dong. Apakah mau berhenti sampai di situ? Tentu tidak, kita ingin lebih maju lagi. Nah, oleh karena itu, bukan hanya masuk dan diputus, kita juga ingin menampilkan kapan sih perkara itu diputus. Itu bisa dilihat oleh publik. Tapi tidak perlu hadir di Mahkamah Agung. Karena saya sama seperti rekan-rekan semua, kalau ini hadir di Mahkamah Agung, sehari itu satu peradilan bisa 100, kalau 4 peradilan bisa 400. Bayangin Mahkamah Agung ini jadi kayak apa kalau hadir semua? Bisa jadi kayak pasar ini. Nah, karena itu secara virtual yang saya gagas itu. Tapi saya tidak bisa sendirian, karena memang ini perlu pemikiran yang banyak ya. Termasuk pemikiran dari adik yang bertanya tadi. Saya bentuk Pokja, supaya Pokja ini bisa menerima masukan dari semua kita. Bukan hanya dari kalangan-kalangan internal kita, tetapi juga dari eksternal, termasuk dari adik-adik semua para jurnalis, dari pengacara, dan tentu tentu dari kita di dalam juga. Bagaimana cara mewujudkan keinginan ini? Nah, sudah pasti keinginan ini tujuannya baik, transparan, dan akuntabel. Tapi bagaimana? Nah, inilah makanya saya bentuk Pokja itu. Nah, Pokja ini masih bekerja sekarang. Nah, tujuan ke belakangnya sebetulnya di samping itu begitu. Nanti pada saatnya, tapi belum bisa sekarang ya. Putus bisa diambil itu salinan. Cuman kalau sekarang belum memungkinkan, kan itu kita pelan-pelan, tapi kita maju terus. Kita berupaya terus. Agar salinan itu tidak terlalu lama, bisa sampai ke tangan para pencari keadilan. Nah, lalu yang berikutnya tadi, yang penting agar aparat kami ini, anak-anak saya semua, tidak bisa menerima tamu itu dengan leluasa. Sama. Yang adik pikirkan itu sama dengan yang saya pikirkan. Karena itulah saya menginginkan adanya PTSP Mandiri itu. PTSP Mandiri itu orang yang bertamu ke Mahkamah Agung tidak perlu masuk ke gedung Mahkamah Agung. Cukup di PTSP Mandiri itu. Bukan cuma itu, tamu pun sampai di situ. Kalau ada tamu yang ingin bertemu dengan aparat di Mahkamah Agung, cukup dia sampai di PTSP Mandiri. Dia akan terhubung langsung ke gedung Mahkamah Agung, dia mau bertemu siapa. Kalau pimpinan menyetujui atau staf-staf kita semua menyetujui, silakan bertemu dia di luar saja, di PTSP Mandiri itu, dan kita di dalam saja. Ada ruang tamu yang terbuka, yang bisa dilihat dan bisa direkam. Nah, sehingga itu akan terjadi pengurangan pertemuan antara tamu dengan aparat kita. Ini juga salah satu upaya untuk tetap kokohnya integritas kita. Karena itu saya berharap betul Pokja ini bisa bekerja dengan secepatnya, dengan baik, menerima masukan dari semua pihak. Dan PTSP Mandiri ini juga bisa segera terrealisasi. Sementara ini karena belum bisa kita laksanakan karena menyangkut anggaran. Anggaran baru di awal tahun ini baru bisa kita cairkan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat PTSP Mandiri ini bisa kita laksanakan dengan baik. Selanjutnya dari penanya yang kedua, Mas Sugianto, mengenai tadi. Hakim yang baik dan hakim tidak baik ya. Iya. Memang begini ya. Kita ini sebetulnya sudah terbiasa dengan silent call. Kita tidak banyak berbicara terhadap putusan misalkan ya. Putusan itu walaupun baik, walaupun tidak baik, tidak boleh ada komentari oleh hakim yang lain maupun hakim itu sendiri. Biarkan masyarakat yang menilai putusan itu.
kita juga tidak bisa menerima pribadi penghargaan seperti itu, kecuali kalau untuk lembaga, ya itu sudah sudah menjadi yang berlaku di instansi kita. Kita sih enggak ada daftar ini loh hakim yang baik. Kalau ada daftar ini yang baik, berarti ada yang enggak baik dong. Maka begitu ya. Makanya enggak ada kita daftar ini yang ini ada hakim yang baik-baik, enggak. Nah, kalau yang tidak baik ya ditindak. Ya. Nah, begitu Pak ya. Nah, oleh karena itu seperti sudah berulang saya sampaikan, badan pengawasan ini memang bekerja dengan baik. Tadi dilaporkan sekian banyak aparat kita yang ditindak. Itu menunjukkan aparat kita bekerja dengan baik. Itu betul. Tapi di sisi lain, seperti yang saya sebutkan tadi, lebih baik lagi kalau tidak ada yang ditindak. Bukan berarti tidak ada yang ditindak itu tidak bekerja. Tapi semuanya sudah baik. Itu yang menjadi harapan kita. Jadi semakin sedikit yang ditindak, sebetulnya semakin baik. Dalam artian semakin sedikit yang melakukan pelanggaran itu. Nah, itu yang kita harapkan. Ya. Nah, lalu mengenai tadi ada mengajukan pengguna surat palsu dilaporkan ke Bawas. Saya sih enggak, karena tidak tahu ya tanggal berapa, nomor berapa. Mungkin ini ada Pak Kabawas di sini bisa tahu langsung apakah pengaduan yang dimaksud sudah masuk atau belum. Namun pada umumnya semua laporan yang masuk itu tidak ada yang tidak kita tindak lanjuti. Masalah terbukti atau tidak, itu urusan lain. Tergantung dari hasil pemeriksaan. Tapi semuanya kita tindak lanjuti. Nah, kalau tidak ditindaklanjuti, ini ada masalah ini. Ada nyangkut di mana ini? Nah, ini yang perlu ditelusuri. Nah, mungkin terhadap Adinda yang bertanya yang nomor Dinda Sugiarto tadi, kalau memang belum ada jawaban sama sekali dari Bawas, saya khawatir ini belum sampai nih ke Bawas. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi kalahkan Timnas Filipina. Skuad Garuda melaju ke semifinal Piala AFF 2022. Terima kasih masih bersama Top News. Timnas Indonesia berhasil memenangkan pertandingan menghadapi skuad Filipina dalam fase grup Piala AFF 2022. Atas kemenangan tersebut, tim asuhan Sinteyong
berhasil lolos ke babak semifinal. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Timnas Indonesia berhasil membungkam Filipina dengan skor 2-1 dalam laga pamungkasnya di grup A Piala AFF 2022 yang berlangsung pada Senin malam kemarin. Skuad Garuda memastikan dirinya lolos melaju ke semifinal yang akan berlangsung pada 6 Januari mendatang. Berduel di Rizal Memorial Stadium Manila, tim besutan Sintayong sempat kewalahan menghadapi permainan Filipina yang mendominasi lewat serangan dan umpan bola panjang. Meski sempat mengalami kesulitan, namun timnas Indonesia berhasil membobol gawang Filipina pada menit 21 melalui Dendi Sulistiawan yang menyambar umpan lemparan jarak jauh dari Pratama Arhan. Sempat kehilangan kiper Nadio Argawinata dikarenakan cedera usai berbenturan. Namun skuad Garuda berhasil menambahkan pundi-pundi gol melalui sepakan Marcelino Ferdinand pada menit 43. Gol ini pun terjaga hingga jeda turun minum. Memasuki babak kedua, timnas Indonesia kembali menyerang dengan menurunkan Yakob dan Egy Maulana Fikri. Namun pada menit 83, sayang, timnas Indonesia harus kebobolan melalui tandukan pemain Filipina, Rasmussen, yang mengubah skor menjadi 2-1. Skor ini pun berakhir hingga peluit panjang dibunyikan. Meski kemenangan hanya selisih 1 gol, timnas Indonesia dipastikan lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Posisi terkait dari laga Piala AFF 2022, secara resmi PSSI menjual tiket pertandingan Timnas Indonesia di babak semifinal mendatang. Tiket dapat dibeli secara online melalui situs resmi PSSI sejak hari ini. Secara resmi, PSSI menjual tiket laga Timnas Indonesia di semifinal Piala AFF 2022 melalui situs PSSI maupun mitra yang bersangkutan sejak hari ini. Tiket akan dijual dengan kategori pre-sale hingga hari Rabu esok dan akan kembali ke tarif normal, di mana harga pre-sale paling murah yakni sebesar Rp125.000 hingga harga tertinggi Rp750.000. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi berharap penjualan tiket semifinal dapat berjalan lancar dan mengimbau kepada supporter untuk tertib saat menyaksikan pertandingan. Sedangkan Indonesia sendiri sudah memastikan tiket ke semifinal Piala AFF 2022 dengan status sebagai runner-up grup A. Mereka kini tinggal menunggu lawan dari grup B dengan kemungkinan besar akan bertemu dengan timnas Vietnam. Atas hal itu, pelatih Sintayong berharap Indonesia dapat tampil lebih tajam, terlebih dalam penyelesaian akhir saat berada di depan gawang. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Sobat Milenial, terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk mendownload IDN App. Saya Larsati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.